Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya M. Irfan Mufli. Saya dari kelompok 7 dengan materi persaingan monopolistis. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih pengertian dan ciri-ciri dari persaingan monopolistis. Jadi, pasar persaingan monopolis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, dari pengertian dari pasar persaingan monopolistis adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari persaingan monopolistis. Jadi, ciri-ciri dari persaingan monopolistis ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual. Nah, maksudnya ialah, jadi dalam persaingan monopolistis ini terdapat cukup banyak penjual di dalam pasarnya. Namun, penjualnya tidak sebanyak seperti pasar persaingan sempurna. Yang artinya, penjual di pasar monopolistis ini masih kalah banyak dengan pasar persaingan sempurna. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan nih, maka pasar persaingan monopolistis ini sudah mungkin terwujud. Nah, jadi ciri-ciri yang kedua yaitu barangnya bersifat berbeda corak. Jadi, produksi dalam pasar persaingan monopolistis ini berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi suatu perusahaan yang lainnya. Dan juga perbedaan dalam bentuk fisik barang tersebut, seperti perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya, perbedaan dalam bentuknya, dan perbedaan dalam cara kita membayar barang tersebut. Dan ciri-ciri yang terakhir nih, atau ciri-ciri yang ketiga, yaitu perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Nah, jadi pasar monopolistis ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Yang kalau pasar persaingan sempurna, perusahaan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Nah, sedangkan kalau dalam pasar persaingan monopolistis ini, perusahaan itu dapat mempengaruhi harga, namun pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Halo, perkenalkan, saya Angelia Belariah Naboru Purba dengan NIM 01011182328020. Jadi, sekarang saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Kita masuk ke bagian kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik ini. Contoh produk yang dijual di pasar ini adalah alat-alat kosmetik, skincare, pakaian, alat elektronik, tempat makan, dan masih banyak lagi. Kelebihan yang kedua, pasar ini menghasilkan barang yang berbeda-beda corak. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mereka dapat memilih corak barang mana yang sesuai dengan selera dan kemampuan mereka masing-masing. Kelebihan yang ketiga, masyarakat umumnya mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan untuk meningkatkan image dan citra perusahaan di masyarakat. Kelebihan yang keempat, distribusi pendapatan dalam masyarakat itu lebih merata. Karena pada pasar ini, produsen terdiri atas perusahaan kecil yang memperoleh untung normal, maka pemilik modal tidak memiliki kekayaan yang berlebihan, dan kesempatan kerja yang diciptakan dalam pasar ini itu lebih besar. Kelebihan yang kelima, banyak produsen di dalam pasar, sehingga konsumen bisa memilih banyak alternatif produk. Jika produk yang biasa dibeli tidak tersedia, konsumen bisa dengan mudah memilih produk yang serupa dari produsen yang berbeda. Kelebihan yang terakhir, kebebasan keluar dan masuk bagi produsen, mendorong produsen melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Kekurangan yang pertama,
Harga pada pasar persaingan monopolistik ini berada pada tingkat yang tinggi. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Kekurangan yang kedua, pasar monopolistik ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal ataupun pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar ini. Kekurangan yang ketiga, karena persaingan yang tajam, perusahaan harus mengeluarkan biaya produksi yang mahal. Kekurangan yang keempat, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik ini. Karena pemain pasar di dalamnya itu memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Kekurangan yang terakhir, operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan harga lebih tinggi, tetapi kuantitas produksi itu lebih rendah dan tidak tercapai efisiensi baik produktif maupun alokatif. Baiklah, demikianlah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati. Selanjutnya adalah persaingan bukan harga. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli pada barang yang diproduksikannya. Sebab, dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah segala-galanya. Persaingan harga memiliki dua strategi. Yang pertama adalah diferensiasi produksi. Adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan produk atau jasa mereka dengan pesaing di pasar yang sama, dan berusaha menciptakan keunikan dan menonjolkan keunggulan produk atau jasa mereka yang tidak dimiliki oleh pesaing. Sehingga konsumen lebih memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Nah, cara sehingga strategi ini dapat terus berjalan yaitu dengan menawarkan layanan sesuai kebutuhan pelanggan, mempunyai suatu hal yang berbeda dan unik karena banyak sekali produk baru yang masuk dalam pasar dagang. Tujuan dari strategi ini agar perusahaan dapat menonjolkan keistimewaan dari produk yang ada dengan mengubah fitur, kualitas, desain, merek, atau layanan pelanggan yang ditawarkan serta menambah nilai jual kepada calon konsumen. Selanjutnya adalah strategi promosi penjualan melalui iklan. Dengan adanya iklan dapat meningkatkan produk atau jasa dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, ada 8 strategi promosi penjualan yang efektif. Yang pertama, tradisional marketing. Contohnya iklan cetak, iklan elektronik. Dan yang kedua, sosial media. Contohnya Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain. Dan yang ketiga, konten marketing. Contohnya membuat konten menarik sehingga konsumen tertarik dan ingin membeli. Dan yang keempat, email marketing. Yang kelima, promosi langsung dengan menawarkan diskon, bonus, atau program pelanggan khusus untuk mendorong konsumen melakukan pembelian. Dan yang keenam, publikasi, yakni menggunakan artikel, video, atau podcast untuk menampilkan keunggulan produk atau jasa. Dan yang ketujuh, mengadakan event, seperti seminar dan pameran. Dan yang kedelapan, sewa influencer. Nah, itulah 8 strategi penjualan melalui iklan. Terdapat pula 3 tujuan promosi melalui iklan. Yang pertama, memberikan penerangan pada konsumen mengenai hasil produksinya. Kedua, menekankan konsumen bahwa hasil produksinya adalah yang terbaik. Dan yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan konsumen. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Febiola dengan NIM 0101112823280057. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian ke atas persaingan monopolistik. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua, ada efisiensi diferensiasi produksi. Ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Lalu yang keempat, distribusi pendapatan. Baik, yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya. Dapat Anda sekalian lihat pada kurva yang sudah saya gambarkan ini, PM untuk pasar monopolistik dan PS untuk pasar persaingan sempurna. Pada kurva kita sekalian dapat melihat bahwa
pada bagian harga, pasar monopolistik memiliki atau membutuhkan harga yang lebih tinggi untuk membuat suatu produk dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Sedangkan produk yang dihasilkan pasar monopolistik lebih sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Padahal apabila kita melihat dari harga, kan harga yang dikeluarkan oleh pasar monopolistik lebih tinggi. Nah, apa arti semua ini? Artinya bahwa pasar persaingan sempurna dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dibandingkan dengan pasar monopolistik. Oleh karena itu, pada bagian ini, pasar persaingan sempurna lebih unggul dibandingkan pasar monopolistik. Baik, yang kedua ada efisiensi diferensiasi produksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian deskripsi bahwa pasar monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak produsen dan konsumen yang menghasilkan barang yang sama, akan tetapi memiliki pembeda. Nah, pembeda antara produk yang dijual oleh produsen A dan produsen B ini dapat dilihat dari kualitas, packaging, dan pelayanan yang ada. Saya sudah membuat 2 contoh untuk perbandingan kita nih. Ada tas yang dijual di store Zara dan tas yang dijual di store Dior. Pertama-tama kita akan menilai dari segi mutu. Tas yang dibuat di store Zara biasanya terbuat dari kulit sintetis dan dibuat oleh mesin. Sedangkan tas yang dijual di store Dior biasanya terbuat dari bahan kulit asli dan biasanya handmade atau dibuat langsung dengan tangan satu persatu. Lalu pada bagian packaging, tas yang dijual di Zara biasanya langsung diletakkan atau dibungkus menggunakan paper bag. Sedangkan tas yang dijual di Dior biasanya dilapisi dulu, lalu dimasukkan ke dalam box yang diikat pita, baru dimasukkan di paper bag. Untuk segi pelayanannya, mereka sama-sama baik dalam pelayanan. Akan tetapi, di store Dior biasanya menyiapkan makanan atau minuman gratis untuk menyambut konsumen-konsumennya. Nah, untuk kedua contoh ini, tas Zara dan tas Dior, itu tergantung dengan konsumen. Apakah mereka lebih mementingkan harga atau kualitas yang baik? Baik, yang kedua ada efisiensi diferensiasi produksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian deskripsi bahwa pasar monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak produsen dan konsumen yang menghasilkan barang yang sama, akan tetapi memiliki pembeda. Nah, pembeda antara produk yang dijual oleh produsen A dan produsen B ini dapat dilihat dari kualitas, packaging, dan pelayanan yang ada. Saya sudah membuat 2 contoh untuk perbandingan kita nih. Ada tas yang dijual di store Zara dan tas yang dijual di store Dior. Pertama-tama kita akan menilai dari segi mutu. Tas yang dibuat di store Zara biasanya terbuat dari kulit sintetis dan dibuat oleh mesin. Sedangkan tas yang dijual di store Dior biasanya terbuat dari bahan kulit asli dan biasanya handmade atau dibuat langsung dengan tangan satu persatu. Lalu pada bagian packaging, tas yang dijual di Zara biasanya langsung diletakkan atau dibungkus menggunakan paper bag. Sedangkan tas yang dijual di Dior biasanya dilapisi dulu, lalu dimasukkan ke dalam box yang diikat pita, baru dimasukkan di paper bag. Untuk segi pelayanannya, mereka sama-sama baik dalam pelayanan. Akan tetapi, di store Dior biasanya menyiapkan makanan atau minuman gratis untuk menyambut konsumen-konsumennya. Nah, untuk kedua contoh ini, tas Zara dan tas Dior, itu tergantung dengan konsumen. Apakah mereka lebih mementingkan harga atau kualitas yang baik? Lalu yang terakhir, keempat, ada distribusi pendapatan.
Nah, distribusi pendapatan pada pasar monopolistik ini seimbang, dikarenakan mereka tidak mendapatkan keuntungan yang berlebihan pada jangka panjang. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat dibagikan kepada para pemegang modal dan penjual lainnya. Oleh karena itu, distribusi pendapatan pada pasar monopolistik seimbang. Baik, selesai sudah penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Regina Mayang Angelika Sianipar dengan NIM 01111282328085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian dalam periklanan. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu periklanan. Periklanan, iklan atau pariwara adalah pesan yang disampaikan dengan tujuan tertentu, misalnya memperkenalkan suatu produk kepada khalayak ramai menggunakan platform-platform tertentu. Nah, di sini periklanan ini banyak yang mengatakan periklanan ini menguntungkan dan merugikan. Jadi mari kita bahas apakah iklan ini menguntungkan atau merugikan. Ada yang mengatakan periklanan ini merupakan suatu penghamburan biaya. Karena apa? Karena dengan periklanan, biaya produksi suatu barang akan semakin tinggi. Namun, konsumen tidak mendapatkan kenikmatan tambahan dari barang yang diproduksi melalui periklanan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa periklanan itu sendiri tidak menambahkan atau memperbaiki mutu dari suatu produksi tersebut. Namun, berbeda dengan pendapat-pendapat yang sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa periklanan ini memberikan dampak positif. Karena apa? Karena dapat mengurangi biaya produksi per unit. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa pendapat-pendapat di sebelumnya, sebenarnya periklanan ini menaikkan atau menurunkan biaya produksi? Iklan menaikkan atau menurunkan biaya produksi itu semua bergantung kepada perubahan permintaan. Nah, apabila perubahan permintaannya elastis, mungkin biaya produksi per unit akan rendah. Namun, pada umumnya ini tidak banyak berlaku. Jadi, sebenarnya periklanan akan menaikkan biaya produksi. Adapun pandangan lain yang menyokong pengiklanan ialah yang pertama, dengan pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam memilih jenis-jenis barang yang akan dibelinya. Yang artinya, dengan iklan, perusahaan memperkenalkan produk-produk yang baru yang akan mereka keluarkan dan atau produk lama yang telah ditingkatkan mutunya. Ini membuat konsumen lebih menghemat waktu dan lebih praktis dalam memilih barang yang akan dibelinya. Yang kedua ialah iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu dalam suatu barang. Iklan memberi dorongan kepada perusahaan untuk meningkatkan mutunya agar memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu kalau dibandingkan dengan barang yang sama pada perusahaan lain. Yang ketiga, iklan dapat menaikkan kesempatan kerja. Mengapa demikian? Dikatakan di sebelumnya bahwa iklan dapat meningkatkan jumlah produksi barang. Dan apabila jumlah produksi barang meningkat, maka tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut juga akan semakin bertambah. Dengan kata lain, dengan penggunaan iklan, maka kesempatan kerja akan semakin luas. Ada juga pandangan-pandangan yang mengkritik pengiklanan. Antara lain, 1. Promosi secara iklan adalah penghamburan. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama, karena dengan pengiklanan, konsumen tidak merasakan secara langsung kenikmatan tambahan dari iklan tersebut. Yang kedua, iklan tidak semuanya dan tidak selalu memberi informasi yang benar. Mengapa demikian? Tidak semua iklan dibuat dengan jujur dan menerangkan dengan yang sebenarnya sifat-sifat dari produksi barang tersebut. Bahkan ada beberapa iklan yang melebih-lebihkan kegunaan atau khasiat dari produk tersebut agar para konsumen tertarik untuk membelinya. Ketiga, iklan dapat menjadi penghambat bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Mengapa demikian? Karena jika ada satu perusahaan yang sangat berhasil, yang sangat sukses dalam melakukan pengiklanan, maka otomatis jumlah produksi atau permintaan mereka akan meningkat. Sehingga perusahaan lain
jumlah permintaan akan semakin menurun. Sehingga perusahaan-perusahaan baru tersebut menjadi lebih enggan untuk masuk ke dalam suatu industri. Sudah kita ketahui bahwa iklan mempunyai beberapa kebaikan yang nyata, namun ada juga kelemahan yang dengan mudah ditunjukkan. Maka, untuk memaksimalkan nilai-nilai positifnya ini, kita harus menghindari beberapa poin, yaitu yang pertama, iklan terutama harus bertujuan memberikan informasi yang benar dan yang sejelas-jelasnya mengenai produk yang akan dipromosikan. Yang kedua ialah kegiatan periklanan harus diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi penghambat bagi perusahaan-perusahaan baru yang akan masuk ke dalam suatu industri. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai kekurangan dan kelebihan dalam periklanan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyaman Dwi Indrana, NIM 01011282328078 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan peran regulasi pemerintah dalam pasar monopolistis. Regulasi pemerintah dalam pasar monopolistis sangatlah berperan penting untuk mencegah penyalahgunaan serta untuk menjaga kepentingan konsumen. Beberapa contoh dari peran regulasi pemerintah dalam pasar monopolistis adalah 1. Mencegah monopoli yang dapat merugikan. Regulasi bertujuan untuk mencegah pembentukan monopoli yang dapat merugikan, terutama keberadaan monopoli yang dapat mengakibatkan kenaikan harga yang tinggi serta pengurangan pilihan konsumen. 2. Penetapan harga yang adil. Pemerintah dapat menerapkan regulasi untuk membatasi kemampuan perusahaan monopolis dalam menetapkan harga yang tidak adil atau merugikan konsumen. 3. Perlindungan konsumen. Regulasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktis bisnis yang merugikan seperti penipuan, penjualan berlebihan, dan produk yang tidak aman. 4. Pengawasan dan transparansi. Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan memastikan transparansi dalam operasi perusahaan monopolis, termasuk melalui audit keuangan dan pengungkapan informasi yang relevan. 5. Kontrol monopoli sumber daya kunci. Jika perusahaan monopoli mengendalikan sumber daya kunci seperti sumber daya bahan mentah dan infrastruktur vital, regulasi dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kontrol tersebut. 6. Pengaturan persaingan. Regulasi bertujuan untuk mengatur persaingan dan mencegah perilaku anti persaingan yang dapat menciptakan atau memperkuat posisi monopoli. 7. Batasan posisi dominan. Pemerintah dapat menetapkan batasan atau membatasi posisi dominan perusahaan dalam pasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 8. Hak paten dan lisensi. Pemerintah dapat mengatur penggunaan hak paten dan lisensi untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan hak eksklusif yang dapat merugikan persaingan. 9. Perlindungan regulasi industri. Regulasi industri dapat membentuk peraturan khusus untuk sektor-sektor tertentu guna memastikan pencegahan terbentuknya atau memitigasi dampak negatif dari monopoli. 10. Pengaturan kualitas produk. Pemerintah dapat mengatur standar kualitas produk dan layanan untuk memastikan bahwa perusahaan monopolis tetap memberikan produk atau layanan yang memenuhi standar tertentu. 11. Perlindungan karyawan. Regulasi dapat mencakup perlindungan untuk karyawan, termasuk kebijakan ketenagakerjaan, memastikan keadilan, dan kondisi kerja yang aman. Perkenalkan, nama saya Ali Murtado dengan NIM 0101282328 Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam pasar persaingan monopolistik, keseimbangan merujuk pada situasi di mana perusahaan mencapai titik di mana keuntungan ekonomis nol dan produksi dilakukan pada tingkat efisiensi. Ini melibatkan analisis keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. 1. Keseimbangan jangka pendek. Pada jangka pendek, perusahaan beroperasi pada tingkat kapasitas produksi yang tetap. Keseimbangan jangka pendek terjadi ketika pendapatan total sama dengan biaya total pada tingkat produksi tertentu.
Perusahaan mungkin menghasilkan di atas atau di bawah titik impas, tetapi keseimbangan jangka pendek dapat dicapai dengan mengoptimalkan tingkat produksi relatif terhadap biaya tetap dan variabel. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan semua faktor produksinya, termasuk kapasitas pabrik. Keseimbangan jangka panjang dicapai ketika perusahaan memilih tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan ekonomis nol. Biaya total dalam jangka panjang dianggap variabel, dan perusahaan mencapai efisiensi ekonomis dengan memilih tingkat produksi yang memaksimalkan perbedaan antara pendapatan total dan biaya variabel total. Dalam kedua kasus, keseimbangan mencerminkan strategi perusahaan untuk mencapai titik di mana mereka dapat memaksimalkan keuntungan jangka panjang atau meminimalkan kerugian mereka. Keseimbangan jangka panjang menunjukkan adaptasi perusahaan terhadap semua faktor produksi, sementara keseimbangan jangka pendek mencerminkan situasi ketika beberapa faktor produksi tetap. Lalu, timbullah sebuah pertanyaan, yang manakah lebih baik, keseimbangan jangka pendek atau keseimbangan jangka panjang? Tidak ada jawaban pasti mengenai mana yang lebih baik antara keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang dalam pasar persaingan monopolistik. Keduanya memiliki kepentingan dan relevansi tersendiri tergantung pada situasi dan tujuan perusahaan. Keseimbangan jangka pendek memiliki keuntungan dengan memberikan fleksibilitas pada perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dengan cepat, dan juga memiliki keterbatasan tidak memungkinkan penyesuaian penuh terhadap semua faktor produksi. Sedangkan keseimbangan jangka panjang memiliki keuntungan memungkinkan penyesuaian optimal terhadap semua faktor produksi, mencapai efisiensi ekonomis dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan juga ia memiliki keterbatasan tidak selalu responsif terhadap perubahan pasar dengan cepat. Pilihan antara keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang tergantung pada strategi dan tujuan perusahaan, kondisi pasar, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Beberapa perusahaan mungkin lebih fokus pada adaptasi cepat terhadap perubahan pasar, sementara yang lain mungkin lebih menitik beratkan pada efisiensi jangka panjang. Baik, terima kasih. Itulah paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.